Lu Ming tersenyum pahit. Baiklah, Xian Yanxing lah yang mengatakan bahwa mereka ingin mengadakan kompetisi. Pada akhirnya, Lu Ming lah yang salah. Apa yang bisa Lu Ming katakan? Dia hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh mencoba berunding dengan seorang wanita, karena alasannya mungkin bukan alasannya. Sambil tersenyum, sosok Xian Yanxing melintas. Dia meraih dandan dan meletakkannya di bahunya. Kemudian, dia naik ke udara dan terbang ke barat. Lu Ming menginjak udara dan mengejarnya. Jarak dari sini ke samudera astral yang kacau tidaklah dekat. Luasnya hampir separuh wilayah Yunfeng. Bahkan dengan kecepatan mereka, mereka masih membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk terbang. King kecil, kamu sedang mengembangkan konsep kehancuran dan angin, kan? Lu Ming bertanya di jalan. Itu benar. Maksud kehancuran adalah sesuatu yang aku pahami dari garis keturunanku. Kata Xian Yanxing. Kedua konsep itu sepertinya tidak menyatu. Menurutmu apakah semudah itu menggabungkan dua maksud menjadi satu? Xie. Nianxing memutar matanya ke arah Lu Ming. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, tidak seperti kamu, kamu sangat mesum. Saya bisa mengajari Anda beberapa pengalaman dalam perpaduan keinginan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin belajar? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mata Xian Yanxing berbinar. Memang benar, Lu Ming telah berhasil menggabungkan tiga konsep. Jika dia memiliki pengalaman Lu Ming, dia mungkin benar-benar bisa menggabungkan dua konsep menjadi satu. Jika dia benar-benar bisa menggabungkan konsep kehancuran dan angin, medan kekuatan iblis langitnya akan dinaikkan ke tingkat yang menakutkan. Kamu tidak sebaik itu mengajariku. Xian Yanxing bertanya. Tentu saja aku bukan orang yang seperti itu. Saya punya syarat. Ayo, beri aku ciuman, dan aku akan memberitahumu metode fusinya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Cium kamu. Wajah Xian Yanxing semerah apel matang. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, aku tahu itu, kamu mesum, kamu berharap. Setelah mengatakan itu, dia bahkan mengertakkan gigi. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang memintaku menjadi mesum? Lu Ming menghela nafas panjang. Kamu. Xian Yanxing mengertakkan gigi. Sorot matanya terus berubah. Lalu, dia menatap Lu Ming dengan mata terbuka lebar. Wajahnya menjadi semakin merah. Pada akhirnya, dia menutup matanya perlahan dan mengangkat mulutnya untuk mencium wajah Lu Ming. Sosok Lu Ming melintas dan dia mundur beberapa meter. Dia tersenyum dan berkata, King kecil, apa yang kamu lakukan? Itu hanya lelucon, apakah kamu menganggapnya serius? Hahaha. Lu Ming. Jeritan melengking keluar dari mulut Xian Yanxing. Xian Yanxing tersipu dan menatap Lu Ming. Dia mengertakkan gigi dan ingin menggigit Lu Ming. Pada akhirnya, dia memamerkan giginya dan menerkam Lu Ming, siap menggigitnya. Lu Ming menghindarinya dan terbang ke depan sambil berteriak, sarang, harimau betina menggigitku. Berhenti. Tidak, saya tidak akan berhenti. Keduanya, satu mengejar dan satu lagi melarikan diri, menghilang ke cakrawala. Waktu berlalu hari demi hari. Sepanjang jalan, Lu Ming sesekali menggoda Xian Yanxing. Suasana hatinya sedang sangat baik. Tentu saja, dia tidak akan pelit. Dia berbagi beberapa pengalamannya dengan Xian Yanxing. Selain itu, dia juga memberi Xian Yanxing sekumpulan kristal penghancur. Kristal pamungkas penghancur adalah salah satu dari sekian banyak kristal pamungkas yang diperoleh Lu Ming di alam surga. Ketika Xian Yanxing melihat Lu Ming mengeluarkan setumpuk besar kristal pamungkas penghancur, bahkan ada beberapa kristal pamungkas tingkat menengah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tentu saja, dia menyimpannya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia mengeluarkan panduan rahasia seni bela diri dan memberikannya kepada Lu Ming. Tinju bintang yang meledak, teknik seni bela diri tingkat surga yang unggul, dapat mengeluarkan kekuatan yang menakutkan jika dikombinasikan dengan konsep api, seperti ledakan bintang. Lu Ming sangat gembira. Metode serangannya saat ini memang sedikit monoton. Dengan buku tentang tinju bintang yang meledak ini, dia akan memiliki lebih banyak metode serangan. Dia telah memperoleh beberapa panduan rahasia seni bela diri dari orang lain sebelumnya. Namun, itu adalah manual seni bela diri tingkat rendah tingkat surga yang tidak dipedulikan Lu Ming sama sekali.
Kebanyakan dari mereka harus dibudidayakan bersama dengan senjatanya dan tidak cocok untuk Luming. Luming adalah orang yang tepat untuk teknik seni bela diri ini. Keduanya tidak terburu-buru untuk bepergian. Mereka berkultivasi saat bepergian. Jika dia mempunyai pemahaman, dia akan berhenti dan berkultivasi. Pemahaman Luming tentang tinju bintang yang meledak juga meningkat pesat. Apa yang awalnya merupakan perjalanan 10 hari membutuhkan waktu lebih dari 20 hari bagi mereka berdua untuk tiba. Kota bintang yang kacau ini terletak di tepi Samudera Astral yang kacau. Itu bisa dianggap sebagai perbatasan umum antara wilayah Yunfeng dan Samudera Astral yang kacau. Kota bintang yang kacau bisa dikatakan sebagai kota paling makmur di kawasan puncak awan. Setiap orang yang ingin memasuki Samudera Astral yang semrawut dari arah kawasan puncak awan harus melalui kota bintang yang semrawut. Ada banyak asosiasi pedagang dan karavan berkumpul di sini. Samudera Astral yang semrawut bisa dikatakan sebagai samudera pedalaman terluas di benua timur. Luas permukaannya bahkan lebih besar daripada banyak domain besar. Ada banyak bahan berharga dan harta karun aneh di dalamnya yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Oleh karena itu, ada banyak sekali kamar dagang yang mengambil risiko memasuki Samudera Astral yang kacau, mencari material dan harta karun unik di Samudera Astral yang kacau, dan menjualnya di wilayah besar lainnya. Mereka bisa memperoleh keuntungan besar. Dan semua kamar dagang ini harus berangkat dari kota bintang yang kacau. Ini sangat hidup. Luming dan Xian Yanxing berjalan ke jalan-jalan di kota bintang yang keos. Mereka hanya bisa menghela nafas ketika melihat orang-orang datang dan pergi di jalanan. Ada toko-toko di kedua sisi jalan. Ada berbagai macam bahan dan barang indah dari laut. Luming belum pernah melihat mereka sebelumnya dan itu membuka matanya. Setelah berjalan-jalan sebentar, mereka berdua menuju pelabuhan di luar kota. Apa yang disebut pelabuhan di kota bintang yang kacau bukanlah tempat kapal berlabuh, tapi tempat binatang iblis terbang untuk berlabuh. Ini karena ada banyak binatang iblis air yang hidup di lautan astral yang kacau balau. Binatang iblis akuatik ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi di lautan. Mereka mampu memanggil awan dan hujan dan sangat kuat. Jika sebuah kapal berlayar di laut, pasti akan dihancurkan oleh binatang iblis laut. Oleh karena itu, sebagian besar orang yang memasuki Astral Ocean Ride yang kacau itu menaiki binatang iblis terbang. Tentu saja, menunggangi binatang iblis terbang bukannya tanpa bahaya. Di samudera astral yang kacau, cuaca terus berubah, sehingga Anda mungkin menghadapi badai atau badai petir kapan saja. Badai dan hujan petir bukanlah badai biasa. Beberapa dari mereka sangat menakutkan bahkan raja pun akan mati di dalam. Selain itu, bahaya terbesar di samudera astral yang kacau adalah bajak laut. Bajak laut ada di mana-mana dan merampok orang yang lewat. Satu-satunya akibat bagi mereka yang dirampok adalah kematian. Oleh karena itu, setiap seniman bela diri yang ingin memasuki samudera astral yang kacau akan masuk secara berkelompok. Cara yang paling umum adalah dengan mengikuti beberapa karavan. Karavan tersebut memiliki kekuatan yang kuat dan akan mempekerjakan beberapa penjaga dengan budidaya tinggi. Oleh karena itu, selama dia memberi mereka beberapa kristal roh, mereka akan setuju untuk pergi bersamanya. Manfaatnya saling menguntungkan. Satu pihak bisa mendapatkan perlindungan dari kekuatan militer karavan, sementara sisi lain akan memiliki lebih banyak orang di karavan, yang akan lebih kuat. Mereka saling memanfaatkan. Luming dan Xian Yanxing juga ingin mencari karavan untuk pergi bersama mereka. Bukan karena mereka takut dengan bajak laut-laut astral yang kacau, tapi karena lautannya terlalu besar. Jika mereka tidak memiliki seseorang untuk memimpin, mereka akan sangat mudah tersesat. Mereka berencana untuk mengikuti karavan terlebih dahulu ke samudera astral yang kacau. Kemudian, mereka akan berlatih sambil menunggu orang lain yang memiliki kunci harta karun kaisar bela diri muncul. Pelabuhan kota bintang yang kacau itu penuh dengan aktivitas, dan banyak binatang iblis terbang berukuran besar diparkir di sana. Ada elang angin caotik, elang gale, macan terbang bersayap 4, dan masih banyak lagi. Ada berbagai jenis binatang iblis terbang. Semua binatang iblis ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki daya tahan yang sangat baik dan tubuh yang besar. Setiap binatang iblis dapat membawa setidaknya beberapa lusin orang. Binatang iblis ini tidak semuanya berdiri bersama. Sebaliknya,
Mereka jelas-jelas terbagi menjadi kekuatan yang berbeda. Kamar dagang Liu Yuan akan pergi ke Pulau Feng Yuan. Setiap orang hanya membutuhkan 10.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Kamar dagang api menuju Pulau Pasir Emas. Ayo pergi bersama. 12.000 kristal spiritual tertinggi per orang. Kamar dagang gelombang besar telah meminta penjaga untuk pergi ke Pulau Singa Laut. Harganya akan ditentukan sesuai dengan budidayanya. Mari kita diskusikan secara tatap muka. Saat mereka berdua sampai di pelabuhan, mereka mendengar teriakan. Pulau mana yang akan kita tuju pertama kali? Xian Yanxing bertanya. Saya bisa melakukan apa saja. Ayo pilih pulau yang lebih besar. Kata Lu Ming. Peta yang ditampilkan pada kunci harta karun Kaisar Bela Diri hanya menunjukkan samudera astral yang kacau, tetapi tidak menunjukkan lokasi spesifiknya. Keduanya berspekulasi bahwa itu hanya akan menunjuk ke lokasi spesifiknya ketika ke-9 kunci tersebut lahir. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak memiliki target tertentu, sehingga mereka hanya dapat memilih tempat secara acak. Kalau begitu ayo pergi ke Pulau Pasir Emas. Pulau Pasir Emas adalah pulau besar dengan banyak prajurit berkumpul di sana. Kata Xian Yanxing. Baiklah. Lu Ming mengangguk, dan mereka berdua berjalan ke arah kamar dagang api. Kalian berdua, apakah kalian akan pergi ke Pulau Pasir Emas? Seorang pria parubaya berjanggut bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, Lu Ming mengangguk. Ke Pulau Pasir Emas, 12.000 kristal spiritual kualitas terbaik per orang. Nona muda kami ada di sana, jadi Anda dapat mendaftar dan membayar biayanya di sana. Pria parubaya berjanggut itu menunjuk. Mereka berdua menoleh dan melihat seorang wanita muda, dikelilingi oleh sekelompok orang, berdiri di bawah harimau terbang bersayap 4 yang besar. Oke, terima kasih. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berjalan mendekat bersama Xian Yanxing. Apakah kalian berdua akan pergi ke Pulau Pasir Emas? Wanita itu memandang Lu Ming dan Xian Yanxing sambil tersenyum tipis. Wanita itu berusia 20-an. Dia mengenakan gaun panjang berwarna kuning muda, yang membuatnya terlihat cantik dan cantik. Ini adalah wanita muda yang disebutkan oleh pria berjanggut itu. Ya, ini bayaran untuk kita berdua. Lu Ming mengeluarkan 24.000 keping kristal spiritual kelas atas dan menyerahkannya kepada wanita muda itu. Wanita itu menyimpannya dan tersenyum, namaku Luo Xin. Bagaimana aku harus menyapa kalian berdua? Petik 2. Lu Ming, Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing juga melaporkan nama mereka. Tuan Muda Lu, Nyonya Xie, perjalanan ke Pulau Pasir Emas akan memakan waktu setengah bulan. Anda bisa memilih Flying Tiger bersayap 4 terlebih dahulu. Kami akan berangkat dalam 2 jam. Luo Xin berkata sambil tersenyum. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia dan Xian Yanxing memilih harimau terbang bersayap 4. Harimau terbang bersayap 4 memiliki tinggi 20 meter dan punggung lebar. Ia tergeletak di sana, dan beberapa orang sudah duduk bersila di punggungnya. Keduanya mendarat di punggung harimau terbang bersayap 4 dan duduk bersila, menunggu dengan tenang. Begitu Lu Ming dan Xian Yanxing pergi, seorang pemuda dengan ekspresi dingin di samping Luo Xin berkata, 2 orang lagi yang tidak berguna. Kali ini, tidak ada ahli dalam perjalanan menuju Pulau Pasir Emas. Sungguh sial. Chen Zhao, ini sangat normal. Tidak setiap saat ada pembangkit tenaga listrik yang berangkat bersama. Sebagai karavan, kita harus lebih mengandalkan diri sendiri. Kata Luo Xin. Tentu saja aku tahu itu. Namun, jika kita memiliki orang yang kuat bersama kita, kita dapat menyelamatkan banyak orang jika kita menghadapi bahaya. Kata Chen Zhao. Yang lain mengangguk setuju. Alasan mengapa karavan mereka membawa orang adalah pertama untuk mendapatkan sejumlah biaya, dan kedua, mereka berniat meminjam kekuatan. Jika mereka menghadapi bahaya di jalan, orang-orang yang bepergian bersama juga akan membantu. Jika ada beberapa ahli bersama-sama, jumlahnya akan banyak, dan faktor keamanannya akan meningkat pesat. Saat mereka mengobrol, orang lain datang. Waktu berlalu, dan 2 jam berlalu. Orang-orang dari karavan perdagangan api, serta para penjaga, semuanya mendarat di belakang harimau terbang bersayap 4. Ayo pergi, Luo Xin berteriak. Harimau terbang bersayap 4 mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan segera melayang ke langit, terbang menuju samudera astral yang kacau.
Lu Ming melihat sekilas. Ada total 60 macan terbang bersayap 4 dan masing-masing memiliki sekitar 20 orang di dalamnya. Totalnya ada lebih dari 1.000 orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari kamar dagang api. 1 hingga 200 dari mereka, seperti Lu Ming dan yang lainnya, mengikuti tim ke Pulau Pasir Emas. Tidak ada apapun di punggung harimau terbang bersayap 4 kecuali manusia. Orang tidak akan mempunyai barang, dan prajurit secara alami berbeda dari karavan pedagang biasa. Karavan fana biasanya membawa barang dalam jumlah besar, tapi barang seniman bela diri semuanya disimpan di cincin penyimpanan. Harimau terbang bersayap 4 meraung saat bergerak. Ia memiliki 4 sayap besar yang lebarnya lebih dari 50 meter. Saat ia mengepakkan sayapnya, angin kencang bertiup dan kecepatannya sangat tinggi. 60 macan terbang besar bersayap 4 terbang ribuan meter di udara dan membentuk formasi tertentu. Di Flying Tiger bersayap 4 di depan berdiri seorang tetua berjubah putih yang melihat ke kejauhan. Orang tua ini adalah pemandu karavan. Dia tidak hanya bisa mengetahui arah, tapi dia juga bisa menghindari badai petir dan badai. Dia bisa terlihat dari jauh dan tidak pernah mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Ini adalah sesuatu yang dimiliki setiap karavan, dan juga disebut Master Feng Xiang. Seorang Master Feng Shui adalah aset karavan yang paling berharga. Mereka dapat membantu karavan menghindari banyak bahaya. Angin laut yang asin bertiup dan Lu Ming merasa segar. Inilah lautan yang sebenarnya. Lu Ming berdiri di belakang harimau terbang bersayap 4 dan melihat ke kejauhan. Lautan biru tak terbatas, seolah terhubung dengan langit. Permukaan lautnya sangat tenang. Itu benar-benar berbeda dari laut yang pernah dilihat Lu Ming di alam surga. Setelah beberapa saat, Lu Ming duduk bersila. Perjalanan ke Pulau Pasir Emas akan memakan waktu setengah bulan, dan dia bisa menggunakan waktu ini untuk bercocok tanam. Pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan dia duduk bersila di bawah kuali petir untuk memahami konsep petir. Beberapa jam kemudian, Lu Ming mengakhiri pemahamannya tentang konsep guntur. Dia mulai menyimpulkan tinju bintang yang meledak di benaknya. Waktu berlalu dan 3 hari berlalu. Hualala, suara deburan ombak terdengar dari bawah. Pada saat yang sama, suara kicau terdengar. Lu Ming menunduk dan sedikit terkejut. Di permukaan laut di bawahnya terdapat ikan-ikan hitam berukuran besar. Lu Ming memperkirakan panjangnya masing-masing tidak lebih dari 100 meter. Totalnya ada lebih dari 100. Mereka berguling-guling di laut dan mengeluarkan tangisan yang nyaring. Di sini, di laut dalam, semua jenis binatang iblis laut secara bertahap muncul. Huala, tiba-tiba, sebagian besar air tenggelam, memperlihatkan deretan gigi tajam. Seekor ikan hitam tertangkap basah dan langsung digigit menjadi 2 oleh giginya yang tajam. Seekor hiu besar melompat keluar dari air, auranya mengerikan. Hiu yang besar sekali. Lu Ming memperkirakan hiu itu setidaknya memiliki panjang 1.000 meter. Itu sangat besar dan tampak seperti pulau kecil di lautan. Hiu itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan ikan besar itu. Kemudian, ia bergegas menuju ikan besar lainnya. Ikan besar lainnya secara alami bertebaran dan lari ke segala arah. Lautan langsung diwarnai merah darah saat hiu raksasa mengejarnya. Pada saat ini, 2 tangan berbulu besar terulur dari laut. Lebarnya hampir 100 meter. Mereka meraih mulut hiu itu dan mematahkannya. Mulut hiu itu terbelah 2. Bahkan tubuhnya hampir terkoyak. Darah mengalir keluar. Seekor kera raksasa muncul dari laut. Ia membuka mulutnya yang penuh dengan gigi, dan menggigit hiu tersebut, merobek sebagian besar daging hiu. Ini kera air. Ini sangat kuat. Setidaknya itu setara dengan raja tingkat puncak. Tidak bagus, itu menargetkan kita. Seseorang berseru. Pada saat itu, mata besar kera air menatap ke langit, dipenuhi aura brutal. Untungnya, hanya perlu beberapa kali melirik sebelum ia meraih bangkai hiu tersebut dan perlahan tenggelam ke laut, menghilang. Binatang iblis di lautan sungguh kuat. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Hal yang paling menakjubkan adalah monster di laut itu terlalu besar. Seringkali panjangnya ratusan meter atau ribuan meter. Di darat, hanya ada sedikit tubuh sebesar itu, kecuali mereka adalah binatang mengerikan yang kuat yang mewarisi garis keturunan binatang dewa. Di lautan, hukum rimba ditampilkan lebih jelas. Lu Ming terus terbang. Sepanjang jalan, dia melihat binatang laut yang lebih besar dan kuat.
Suatu kali, mereka bertemu dengan binatang laut yang tampak seperti naga banjir. Panjangnya 2000 meter, dan auranya tidak terbatas. Itu pastinya adalah binatang laut yang setara dengan tingkat samudera spiritual. Untungnya, mereka menghindarinya dari jarak jauh, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Pantas saja dikatakan bahwa kapal tidak bisa bergerak maju di samudera astral yang kacau balau. Jika sebuah kapal berada di lautan pasti akan dicabik-cabik oleh binatang laut raksasa tersebut. 5 hari kemudian, ada badai petir di depan. Belok kanan dan maju. Feng Fengxi berteriak sambil menaiki Flying Tiger bersayap 4 yang pertama. Orang-orang dari karavan api segera mengubah arah dan terbang ke kanan. Dalam sekejap mata, sudah 7 hari sejak mereka melaut. Lu Ming fokus untuk memahami konsep guntur dan tinju bintang yang meledak. Dia menghabiskan sisa waktunya mengolah api energi mentalnya. Selain itu, Lu Ming telah mengembangkan tinju bintang peledak ke tingkat kedua selama perjalanan. Kekuatannya sudah dianggap lumayan. Lagi pula, dia kurang latihan dan tidak baik mengambil pohon kuno pemahaman jalan untuk dibudidayakan. Kecepatan kultivasinya secara alami tidak cepat. Bass dan EBSP, suara mendesing. Pada malam hari ke-8, serangkaian suara mendengung tiba-tiba terdengar di depannya saat suara itu mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak bagus, ini ikan todak, kumpulan ikan todak. Raungan keras bergema di seluruh macan terbang bersayap 4. Bersiaplah untuk bertempur. Begitu dia selesai berbicara, serangan yang menyilaukan telah terjadi di depannya. Harimau terbang bersayap 4 Lu Ming berada di belakang formasi dan tidak diserang. Dia melihat ke depan. Langit di depannya penuh sesak. Mereka adalah sejenis ikan bersayap. Panjangnya sekitar setengah meter dan mulutnya tajam seperti anak panah. Suara mendesing. Ikan ini dikenal dengan nama ikan todak. Mereka mengepakkan sayapnya, dan tubuh mereka melesat seperti anak panah, menembus udara dan mengeluarkan suara robek. Sebagian besar ikan ini hanya berada pada level Grandmaster seni bela diri, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Sejumlah kecil dari mereka telah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Ledakan, serangan warna-warni terjadi, dan sejumlah besar ikan panah terbang terbunuh, jatuh ke laut seperti tetesan air hujan. Semuanya, serang. Cepat bunuh kumpulan ikan todak terbang ini dan tinggalkan tempat ini. Chen Zhao meraung sambil melayang di udara. Dengan satu serangan telapak tangan, ribuan ikan panah terbang terbunuh, menunjukkan kekuatan alam Raja Bela Diri LV7. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak bergerak. Meski ada banyak ikan todak terbang, kekuatan tempur mereka tidak kuat. Mereka tidak dapat menimbulkan banyak kerugian pada karavan dan tidak membutuhkan bantuannya. Di sisi lain, Xian Yanxing tidak berniat bergerak. Dia terus duduk bersila. Benar saja, tidak butuh waktu lama hingga gerombolan ikan todak hampir semuanya terbunuh. Karavan berhasil keluar dan terus terbang ke depan. Bas! Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Itu adalah Chen Zhao. Pada saat itu, wajah Chen Zhao tampak semakin dingin. Dia menatap Lu Ming dan Xian Yanxing dan berkata, "Mengapa kalian berdua tidak bergerak sekarang?" Nada suaranya sangat tidak bersahabat, dan dia menanyainya dengan nada memerintah. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak suka jika orang lain berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak terlihat bahagia. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya beberapa ikan todak terbang, kita tidak perlu melakukan apapun. Saat kami dibutuhkan, kami akan menyerang secara alami." "Haha, aku tidak ingin kamu melakukan apapun. Lelucon apa? Menurut Anda adalah ahli yang tiada taranya. Konyol, menurutku kalian bahkan tidak berani menyerang, takut mati." Chen Zhao tertawa dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Mata Xian Yanxing berkilat dingin. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Bukan urusanmu apakah kami ahli atau tidak. Selain itu, kami telah membayar kristal spiritual untuk perjalanan ini. Saya belum pernah mendengar ada aturan yang menyatakan bahwa kita harus mengambil tindakan." "Kamu," ekspresi Chen Zhao membeku. Memang benar, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa orang harus membayar kristal spiritual dan pergi bersama karavan. Faktanya, orang-orang seperti Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun.
Hanya saja banyak orang yang mau membantu ketika menghadapi bahaya. Hal itu juga untuk mencegah karavan mendapat masalah dan bergegas ke tujuan secepatnya. Chen Zhao, cukup. Saat ini, Luo Xin terbang dan menegur mereka. Dia kemudian tersenyum pada Lu Ming dan pria lainnya. Tuan Muda Lu, Nona Xie, Chen Zhao pemarah. Saya harap Anda tidak keberatan. Xie Nianxing mendengus dingin. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Jika kamu lemah dan takut mati, katakan saja. Chen Zhao berkata dengan dingin dan pergi, terbang ke depan. Tuan Muda Lu, Nona Xie, maafkan saya. Luo Xin tersenyum meminta maaf dan pergi. Kamu meremehkanku. Xie Nianxing cemberut. Lu Ming tersenyum tipis dan menyentuh hidungnya. Bukan karena mereka tidak mau membantu, tapi dia sudah melihat bahwa ikan todak pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman bagi karavan. Tidak peduli apakah mereka membantu atau tidak, jadi mereka tidak membantu. Jika karavan menghadapi krisis yang tidak dapat mereka atasi, mereka tentu tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Gangguan kecil berlalu begitu saja, dan karavan terus bergerak maju. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Pada malam hari ke-10, sebuah pulau kecil muncul di hadapan mereka. Di depan adalah pulau terjemahan. Ayo turun dan istirahat malam ini. Kami akan berangkat besok. Suara Luo Xin terdengar. Harimau terbang bersayap 4 telah terbang selama 10 hari. Betapapun kuatnya, ia tetap lelah dan perlu istirahat. Ia tidak bisa terus terbang. Harimau terbang bersayap 4 meraung dan terbang menuju pulau di bawah. Pulau ini tidak besar, dengan radius sekitar 1000 mil. Awalnya tempat ini adalah tempat istirahat beberapa karavan. Mereka mendarat di sebuah alun-alun besar di pulau itu. Manajer Yan, kamar dagang api ada di sini. Tolong siapkan makanan enak untuk kami. Seorang pria kekar terbang turun dari karavan api dan berteriak. Rumah-rumah batu besar dibangun di sisi alun-alun. Dulu, karavan yang lewat akan beristirahat di sini dan makan sesuatu. Namun, tidak ada yang merespon setelah pria kekar itu memanggil. Apa yang terjadi hari ini? Di masa lalu, manajer Yan akan menyambut kami dengan penuh perhatian bahkan sebelum kami mendarat. Mengapa tidak ada seorang pun di sini hari ini? Kata Chen Zhao sambil mengerutkan kening. Luo Xin juga mengerutkan kening dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak bagus, ada masalah. Ayo cepat pergi. Pergi, cepat pergi. Jelas, beberapa orang yang lebih berpengalaman juga memikirkan sesuatu dan berseru. Hahaha, sudah terlambat untuk berangkat sekarang. Kalian semua bisa tinggal. Sebuah cibiran terdengar. Kemudian, suara udara yang terkoyak terdengar. Sosok-sosok muncul dari segala arah alun-alun. Ada lebih dari 1000 orang, berdiri di udara dan mengelilingi karavan api. Bajak laut, ini bajak laut. Seseorang berseru. Wajah Luo Xin dan yang lainnya juga menjadi gelap. Di samudera astral yang kacau, bajak laut adalah yang paling menakutkan. Lautan astral yang kacau awalnya merupakan tempat berkumpulnya beberapa iblis. Para iblis di tanah terlantar timur yang tidak dapat bertahan lagi akan pergi ke samudera astral yang kacau, dan tidak ada yang bisa menemukan mereka. Bajak laut lautan astral yang kacau bahkan lebih ganas daripada yang paling ganas. Mereka secara khusus membunuh tim pedagang yang lewat dan menyita sumber daya budidaya mereka. Metode mereka sangat kejam dan tidak ada yang selamat. Bahkan ada beberapa bajak laut yang mengembangkan teknik budidaya jahat yang membutuhkan pembantaian, darah, dan bahkan jiwa prajurit untuk mengolahnya. Semuanya, kami dari kamar dagang api. Saya harap Anda bisa memberi kami sedikit wajah. Saya memahami aturannya. Aku akan memberimu 1 juta kristal spiritual tertinggi sebagai imbalan atas kepergian kita. Bagaimana dengan itu, Luo? Xin terbang keluar dan ingin berdiskusi dengan pihak lain. Kamar dagang api dianggap sebagai kamar dagang besar di samudera astral yang kacau balau. Ia cukup kuat dan terkenal. Beberapa bajak laut akan memberikan sedikit perhatian ketika mereka mendengarnya. Sayangnya, Luo Xin salah. Dari sisi lain, seorang pria kekar dengan bekas luka pisau di wajahnya terbang keluar. Matanya mengamati tubuh montok Luo Xin dengan tatapan berapi-api dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu dapat memecat kami hanya dengan 1 juta kristal spiritual tertinggi? Menurutmu kami ini pengemis? Petik 2. Bagaimana kalau begini,
kamu bisa menyimpan setengah dari seluruh barang yang kamu punya saat ini. Juga, kamu bisa melayaniku untuk 1 malam. Jika saya puas dengan layanan Anda, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Setelah mengatakan itu, pria dengan bekas luka pisau itu menjilat bibirnya, dan matanya penuh nafsu. Wajah Luosin menjadi pucat. Kamu sedang bermimpi. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan kami. Anda hanya memiliki 1.000 orang, dan kami memiliki lebih banyak orang daripada Anda. Kalau kita benar-benar bertarung, belum tentu siapa yang menang. Teriak Chen Zhao, amarahnya melonjak. Hahaha, jadi bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak orang daripada kami? Di mata saya, mereka semua adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Nak, izinkan aku memberitahumu, bajak laut iblis darah kami tidak pernah mengandalkan angka untuk menang. Pria dengan bekas luka pisau itu tertawa menghina. Apa, kamu berasal dari bajak laut Vien? Luosin, Chen Zhao, dan banyak orang di tempat kejadian mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tampaknya bajak laut Blood Vien sangat terkenal. Hehe, sepertinya kamu pernah mendengar tentang Blood Vien Pirates sebelumnya. Anda harus tahu bahwa kami selalu kejam. Hari ini, suasana hatiku sedang baik, jadi aku akan melepaskanmu. Selama kamu melayaniku dengan baik dan meninggalkan setengah dari barangmu, aku akan melepaskanmu. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir. Ekspresi Chen Zhao terus berubah, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara. Jangan pernah memikirkannya, Nona. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengantarmu keluar nanti. Anda tidak bisa mempercayai darah bajak laut Vien. Bahkan jika kita menyetujui persyaratan mereka, mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Seorang lelaki tua keluar dari belakang Luosin, memancarkan aura yang kuat. Tetua ini adalah Raja Tingkat Puncak. Orang tua, kamu ingin mengirimnya keluar sendiri. Berhenti bermimpi. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir, dan aura kuat menyebar dari tubuhnya. Raja Tingkat Puncak. Pria kekar ini sebenarnya adalah Raja Tingkat Puncak juga. Tidak hanya itu, aura kuat lainnya juga muncul di belakang pria kekar dengan bekas luka pisau itu. Dia juga seorang Raja Tingkat Puncak. Bajak laut Vien yang berdarah telah mengirimkan 2 Raja Tingkat Puncak. Hati semua orang tenggelam. Hanya ada 1 Raja Tingkat Puncak di karavan api, dan dia biasanya tidak menyerang untuk berjaga-jaga. Kelompok bajak laut biasa jarang memiliki Raja Prajurit Puncak, tetapi kelompok bajak laut iblis darah adalah kelompok bajak laut yang sangat kuat di samudera astral yang kacau balau. Itu normal bagi mereka untuk memiliki Raja Prajurit Puncak, tapi dia tidak menyangka 2 orang akan datang sekaligus. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menginginkannya. Sekarang kamu tidak punya kesempatan. Mata pria dengan bekas luka pisau itu berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas dan haus darah, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Membunuh. Lumpuhkan budidaya remaja putri dan tinggalkan mereka. Bunuh sisanya. Pria yang terluka karena pisau itu meraung. Membunuh. Membunuh. Bajak laut iblis darah meraung, aura pembunuh mereka memenuhi udara. Dari aura mereka, semua orang di bajak laut Blood Vien berlumuran darah dan telah melalui banyak pertempuran. Orang seperti ini memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Seniman bela diri biasa bahkan akan merasa tidak nyaman dan kekuatan tempur mereka akan melemah jika mereka ditekan oleh ki yang sangat buruk dari pihak lain. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Serangkaian suara meraung saat mereka bergegas menuju kamar dagang api. Chen Zhao, bawa wanita muda itu dan keluar dari pengepungan. Aku akan memblokirnya. Raja kamar dagang api tingkat puncak meraung dan bergegas menuju pria yang memiliki bekas luka itu. Orang tua, pergilah ke neraka. Mata pria berwajah bekas luka itu sangat dingin. Dengan pedang berwarna merah darah di tangannya, dia menebas, dan sungai darah yang besar mengalir ke arah lelaki tua kamar dagang api. Pedang pemecah bintang. Orang tua dari kamar dagang api mengayunkan pedangnya ke depan. Bintik-bintik cahaya bintang memenuhi udara saat dia menyerang lawannya. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, tubuhnya bergetar dan dia mundur dengan cepat. Dengan satu gerakan, dia jatuh ke tanah. Luosin dan yang lainnya bahkan lebih putus asa. Kamu ingin menghentikanku dengan kekuatan tempur kecil ini. Kamu benar-benar mencari kematian. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir.
Ayo, kalian cepat pergi. Orang tua itu berteriak pada Luo Xin dan yang lainnya. Hehe, pergi, kemana? Sebuah cibiran terdengar dan sosok setinggi tiang bambu muncul di depan Luo Xin. Aura di tubuhnya tak terduga. Orang ini adalah Raja Bajak Laut Iblis Darah tingkat puncak lainnya. Wajah Luo Xin, Chen Zhao, dan yang lainnya seputih kertas, dan hati mereka seperti abu mati. Ah! Ah! Pada saat ini, teriakan terdengar dari segala arah. Bajak Laut Vien yang berdarah berada di atas angin. Orang-orang dari kamar dagang api dibunuh. Adik kelima, gadis kecil ini sungguh lumayan. Setelah kamu bermain dengannya, kamu harus membiarkan aku bermain dengannya. Pria kurus itu memandang Luo Xin, matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Baiklah, saudara keenam, karena kamu menyukainya, tentu saja bisa. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir. Tubuh Luo Xin mulai bergetar. Sial, sial, jika kakakku ada di sini, dia pasti bisa membunuh mereka dengan mudah. Chen Zhao meraung pelan. Mati. Kemudian, lelaki yang terluka karena pisau itu menebas lelaki tua itu lagi. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu didorong kembali, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Di antara tingkatan raja tingkat puncak, ada perbedaan besar dalam kecakapan bertarung. Jelas sekali, lelaki yang terluka karena pisau itu lebih kuat dari lelaki tua itu. Orang tua, aku akan membunuhmu dengan 3 tebasan lagi. Pria dengan bekas luka pisau itu mencibir. Kamu tidak punya kesempatan. Saat ini, suara yang jelas terdengar. 2 pemuda, 1 laki-laki dan 1 perempuan, tiba-tiba muncul di belakang yang lebih tua. Pria dengan bekas luka pisau itu terkejut. Dia bahkan tidak melihat bagaimana kedua orang itu muncul. Kedua orang ini secara alami adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Pria berwajah bekas luka itu menghela nafas lega saat melihat usia Lu Ming dan Xian Yanxing. Seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh 2 pemuda berusia 20-an. Sepertinya dia terlalu ceroboh sebelumnya dan tidak memperhatikan mereka. Itu mereka, Luo Xin, Chen Zhao, dan yang lainnya juga melihat Lu Ming dan Xian Yanxing. Apa yang mereka berdua lakukan di sini? Apakah kamu ingin mati? Chen Zhao mau tidak mau bertanya. Tuan Muda Lu, dalam situasi ini, kamar dagang api bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Mereka juga tidak bisa melindungimu. Anda sebaiknya lari untuk hidup Anda. Jika beruntung, Anda mungkin bisa melarikan diri. Buru-buru. Karakter Luo Xin tidak buruk. Saat ini, dia masih bisa memikirkan orang lain. Pergi, tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi. Haha, sebenarnya ada keindahan seperti itu di dunia. Sungguh beruntung. Pada saat ini, mata pria berwajah bekas luka itu tertuju pada tubuh Xian Yanxing, terbakar api. Kakak kelima, yang sebelumnya milikmu, gadis ini milikku. Mata pria kurus itu serupa. Dia menatap Xian Yanxing, bola matanya hampir rontok. Itu terlalu indah, terlalu indah. Luo Xin dianggap cantik-cantik, tetapi dibandingkan dengan Xian Yanxing, dia bukanlah siapa-siapa. Mereka terus menghela nafas dan bersukacita. Keberuntungan mereka hari ini terlalu bagus. Luo Xin menghela nafas. Ini sudah berakhir. Xian Yanxing sangat cantik. Sekarang dia telah diincar oleh 2 raja tingkat atas dari Bajak Laut Iblis Darah, bagaimana dia bisa melarikan diri? Alis Xian Yanxing berkerut, matanya dipenuhi niat membunuh. Kalian semua akan mati. Suara dingin Xian Yanxing mengejutkan semua orang. Xian Yanxing sebenarnya ingin membunuh 2 raja bajak laut tingkat atas. Sungguh sebuah lelucon. King kecil, serahkan kedua orang ini padaku. Saya mencari seseorang untuk berlatih seni tinju saya. Pergilah bantu yang lain. Lu Ming berkata pada Xian Yanxing. Mata dingin Xian Yanxing menyapu pria dengan bekas luka pisau dan pria kurus. Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Jangan bunuh mereka dengan mudah, aku akan melakukannya. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Yang lainnya tercengang. Apa yang dilakukan Lu Ming dan Xian Yanxing? Mungkinkah di dalam hati mereka, pria dengan bekas luka pisau dan pria kurus adalah sampah yang bisa dibunuh sesuka hati? Ini adalah 2 tingkatan raja tingkat puncak. Anak sapi yang baru lahir sebenarnya tidak takut pada harimau. Senior, bantulah yang lain. Serahkan keduanya padaku.
Lu Ming melangkah maju dan berkata kepada Raja tingkat puncak dari Kamar Dagang Api. Ini, orang tua itu juga sedikit terkejut. Berat, kamu mencoba menjadi pahlawan di kepalaku. Itu kesalahanmu. Mati. Pria berwajah bekas luka itu berteriak dengan dingin dan menebaskan pedangnya ke arah Lu Ming. Sinar pedang berwarna merah darah bersiul di udara dan menebas kepala Lu Ming. Kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Hati-hati, Luo Xin tanpa sadar berseru. Aku akan menggunakan kalian sebagai latihan. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin saat dia melayangkan pukulan. Ruangan itu bergetar karena tinju bintang yang meledak. Cahaya tinju merah menyala melesat ke arah pedang. Cahaya pria yang terluka karena pisau seperti meteor. Kemanapun pancaran tinju itu lewat, udara langsung berubah menjadi cair karena keganasannya. Cairan itu melilit pancaran kepalan tangan dan bertabrakan dengan pancaran pedang. Ledakan. Dengan suara yang memekakkan telinga, cahaya pisau dari pria yang memiliki bekas luka pisau itu langsung hancur dan menghilang tanpa bekas. Tidak hanya itu, sisa cahaya tinju juga mengenai pria yang terluka karena pisau itu dan memaksanya mundur. Ini, mata Luo Xin, Chen Zhao, dan yang lainnya hampir keluar, dan mulut mereka terbuka lebar saat mereka menatap kosong. Lu Ming sebenarnya telah menghancurkan suar pedang pria kekar di Bas, yang sangat sombong tadi, dengan satu pukulan dan memaksanya mundur. Bagaimana kekuatan tempur Lu Ming bisa begitu menakutkan? Pakar, ini adalah pakar top. Ekspresi pria berwajah bekas luka itu juga berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Kemarilah. Pada saat ini, Lu Ming melayangkan pukulan. Sinar kepalan tangan yang menyilaukan menembus kehampaan dan menuju ke tiang bambu tipis. Pria kurus itu ingin menghentikan Xian Yanxing, tetapi Lu Ming dengan cepat menepinya. Tidak mudah menemukan beberapa target pelatihan. Sayang sekali jika Xian Yanxing membunuhnya dalam satu gerakan. Pancaran tinju yang meledak menciptakan tekanan yang sangat besar pada pria kurus itu. Dia hanya bisa memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Cahaya kepalan tangan meledak, dan tiang bambu tipis itu terlempar sejauh 1000 meter. Ayo bergabung dan bunuh kecil ini. Pria yang terluka karena pisau itu meraung. Baiklah. Bas. Pria kurus dan pria dengan bekas luka pisau bergabung. Keduanya melepaskan kekuatan penuh mereka dan menyerang Lu Ming. Bagus. Lu Ming melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Cahaya kepalan tangan meledak, merobek kehampaan ribuan meter jauhnya dan meledak ke arah mereka berdua. Dengan 2 dentuman keras, keduanya terlempar oleh pancaran tinju. Suara mendesing. Segera setelah itu, 2 lampu tinju lagi menembus kehampaan dan menuju ke arah mereka berdua. Energi tinju sepertinya tidak ada habisnya. Pria dengan bekas luka pisau dan pria kurus benar-benar tertekan dan berada dalam posisi yang dirugikan. Ini adalah hasil dari Lu Ming yang menekan esensi klasiknya dan tinju bintangnya yang meledak-ledak. Kalau tidak, dia akan dibunuh oleh Lu Ming. Medan kekuatan setan langit. Di sisi lain, suara Xian Yanxing terdengar. Dia menekan tangannya ke bawah dan medan kekuatan iblis langit yang menakutkan menutupi 1000 meter. Semua bajak laut Vian berdarah, terlepas dari apakah mereka raja tahap akhir atau raja biasa, dipotong-potong dan mati. Luo Xin dan yang lainnya tercengang. Jenius. Saya tidak menyangka bahwa kami akan memiliki 2 orang jenius yang tiada taranya di tim kami kali ini. Kami sangat beruntung. Tetua di puncak kerajaan raja menghela nafas, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ya, aku benar-benar tidak menyangka ini. Luo Xin juga menghela nafas. Adapun Chen Zhao, dia merasakan wajahnya terbakar. Dia memikirkan apa yang terjadi 2 hari lalu. Pada saat itu, dia menunjuk ke arah Lu Ming dan Xian Yanxing, mengatakan bahwa mereka takut mati dan tingkat kultivasi mereka rendah, sehingga mereka tidak berani menyerang. Sekarang dia memikirkannya, setiap kata yang dia ucapkan seperti tamparan di wajahnya. Lu Ming benar. Mereka tidak bergerak. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak perlu bergerak. Ketika ada kebutuhan, mereka dengan sendirinya akan bergerak. Namun, dia mengejek Lu Ming. Sial, kamu membuatku kehilangan muka. Bukankah itu hanya raja tingkat puncak? Kakakku jauh lebih kuat dari mereka. Chen Zhao merasa agak kesal. Dia merasa Lu Ming telah mempermalukannya.
Ayo serang bersama dan bunuh bajak laut iblis darah ini. Sosok lelaki tua itu melintas saat dia menyerbu menuju darah bajak laut Vien. Dengan bantuan lelaki tua itu dan Xian Yanxing, bajak laut iblis darah terbunuh dalam jumlah besar. Terutama Xian Yanxing, setelah medan kekuatan iblis langit dilepaskan, sekelompok besar bajak laut diselimuti dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semakin banyak darah yang dilawan oleh bajak laut Vien, mereka menjadi semakin ketakutan. Ki jahat dari sebelumnya sudah mereda, dan yang tersisa hanyalah rasa takut. Mundur, mundur. Musuh memiliki terlalu banyak raja tingkat puncak. Beberapa dari bajak laut Vien berdarah berteriak. Mereka sudah kehilangan semangat juang. Saat semangat juang mereka menghilang, kekuatan tempur mereka menjadi lebih lemah, dan lebih banyak orang terbunuh. Kamar dagang api berada di atas angin.